pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng. Assalamualaikum Ibu Susi, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Jayanti. Apa Iya, kabar Bu Jayanti? alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Susi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Jayanti. Iya, maaf Ibu sebelumnya saya boleh meminta waktu ini ya Bu ya, untuk bisa sharing dengan Ibu. Kan kemarin Ibu udah WA, kita mau ngobrolin sesuatu hari sore ini ya kan. Ibu Susi, ada permasalahan apa ini yang ingin kita bicarakan di sore ini? Begini Bu, saya itu akhir-akhir ini di kelas saya, anak-anak saya itu mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran saya, khususnya di pembelajaran saya kan bidang seni budaya ya Bu. Iya. Karena anak-anak saya ini kalau saya kasih tugas, kadang-kadang mereka ini tidak mau mengerjakan, alasannya malu, tidak percaya diri seperti itu, Bu. Karena tugas-tugas saya ini lebih banyak praktek ke depan kelas, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Ya, kalau boleh tahu nih, Bu, ya, seperti apa tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak di kelas Ibu dalam pelajaran seni budaya? Tugasnya itu kan saya sedang materi, seni vokal ya, tentang bernyanyi unisono ya, Bu, ya. Iya. Sementara, itu tugasnya harus anak-anak bernyanyi, betul-betul bernyanyi, seperti itu. Mhm. Kemudian anak-anak saya ini, itu kan tugasnya per kelompok tuh, bernyanyi bersama dengan satu suara, bernyanyi unisono. Sementara ada beberapa anak yang keberatan, yang enggan sekali jika, maju ke depan kelas gitu loh, Bu, ya. Mhm. Alasannya Iya, mereka itu tidak percaya diri dan malu seperti itu. iya, Bagaimana ini? Sementara menurut saya itu hal permasalahan yang saya alami karena, bagaimana saya mau menggali bakat minat anak saya gitu, dia tidak mhm, mau maju ke depan kelas. iya. Kira-kira ini faktornya apa yang menyebabkan mereka ini tidak mau melaksanakan tugas pelajaran Ibu ini kenapa ya, Bu, ya? Ya, mungkin faktornya apa, karena pembelajaran yang saya berikan atau, metode yang saya berikan membuat anak bosan atau tidak, menyenangkan bagi anak ya kemungkinan ya, Bu, ya. Dan apakah anak-anak itu mungkin, apa namanya, tidak suka dengan pelajarannya, tapi sebagian anak tuh antusias dan ada beberapa tadi saya bilang, karena memang mereka itu ya itu tadi, tidak percaya diri. Iya. Tidak percaya diri melakukan, tugas yang tugasnya maju ke depan kelas seperti itu, yang praktek seperti itu, Iya. Bu. Kalau dibuat rentang nilai dari 0 sampai 10, kira-kira anak Ibu ini ada di posisi nilai berapa, Ibu? Mungkin kalau di rentang nilai, anak saya ini mungkin, nilainya 7 lah ya. Sedangkan Ya, yang saya harapkan itu bisa ya, 8, bisa 9 karena, menurut saya pembelajaran seni budaya itu kan, tidak seberapa sulit dan beberapa anak memang banyak yang, memahami dan suka seperti itu. Hanya saja iya, memang untuk yang bagian praktek di depan kelas ini memang sangat sulit saya, melakukan ini karena banyak sekali anak-anak yang malu, sementara mereka itu kadang mampu, bisa gitu, hanya saja ya nervous lah ya mungkin, nggak berani, mhm. nggak pede, seperti itu. Kemudian seberapa besar harapan yang akan Ibu lakukan terhadap anak murid Ibu dalam menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam tugas pembelajaran Ibu di kelas? Harapannya seperti Ya apa, Ibu? mungkin harapan saya itu, saya akan meningkatkan kemampuan diri saya ya, Bu, ya. Mhm. Iya,
meningkatkan, kemampuan dalam pembelajaran yang saya berikan terhadap anak, memperbaiki Mhm. metode pembelajaran Iya. saya dengan metode yang menyenangkan, Mhm. seperti dengan menyampaikan materi melalui LCD proyektor. Mungkin di Iya. situ akan membuat, membangkitkan anak akan percaya diri dengan, Iya. pembelajaran yang saya berikan, tugas-tugas, dan mereka dapat maju dengan sesuai harapan saya, seperti itu. Iya. Kalau saya dengar ini sudah bagus sekali ya, eee, kemungkinan untuk ke depannya bisa tercapai ya, Bu, ya. Ya, itu Maksudnya harapan saya, ya Bu. diri anak-anak Ibu bisa meningkat tadi Ibu Iya. katakan ya, ingin di level 8, Ya, 9 karena mungkin ini anak 9 anak seperti Ibu itu. memang mampu ya. Iya. Kemudian, eee, dari cerita Ibu ini, apa rencana yang akan Ibu, eee, terapkan untuk yang paling waktu waktu dekat ini, kira-kira yang mana dulu nih yang mau diterapkan? Yang Mungkin saya akan menerapkan, mengadakan bimbingan-bimbingan, yang saya berikan itu dengan cara melakukan tuntunan kepada anak yang kurang percaya diri, ya, sehingga dapat memotivasi anak agar lebih percaya diri dalam pembelajaran yang saya inginkan. Kemudian, dengan memberikan tadi pembelajaran yang menarik, memberikan mhm, contoh-contoh seperti itu kan iya, dengan apalagi pelajaran saya kan kesenian ya, Bu. Mungkin iya, dengan menampilkan contoh video-video seperti itu mhm, yang mereka iya, tonton dan akhirnya mereka, apa, tergugahlah untuk, mau maju dan, lebih percaya diri seperti itu. iya. Kira-kira apa ini komitmen Ibu dalam rencana Ibu dengan apa yang Ibu terapkan dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Komitmen saya yaitu saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri murid-murid saya dalam kemampuan bakat mereka, khususnya di bidang seni, seperti itu. Mhm, Karena, terus terang dengan adanya, menumbuhkan minat bakat anak-anak saya sehingga saya, sudah ada bibit-bibit anak saya yang bisa saya ajak untuk lomba seperti itu. Saya ikuti lomba-lomba tingkat kabupaten seperti itu. Jadi saya mhm, sudah bisa, melihat bakat-bakat anak saya yang mana dia, bisa menyanyi atau dia yang bisa menari seperti itu. Jadi sudah kelihatan dengan adanya, minat mereka itu sudah bakat mereka seperti itu, Bu. mhm. Kira-kira ini Bu, siapa saja yang membantu Ibu dalam komitmen ini? Siapa yang bisa membantu? Tentunya kepala sekolah saya dan wali kelas harus ikut, andil. Artinya seperti ini, di mana wali kelas itu memiliki, apa namanya, dapat memotivasi, artinya memotivasi anak-anaknya di kelas agar mereka menumbuh kembangkan bakat yang mereka punya, seperti itu. Dan, kepala sekolah saya apa namanya, meminta untuk kepala sekolah mengadakan akhirnya saya membuat suatu apa namanya, membuat program dengan kepala Iya, sekolah, bagaimana caranya anak-anak bisa, ikut apa namanya, menampilkan bakatnya. Jadi saya mengusulkan diadakannya pensi seperti itu, Bu. mhm, Jadi iya, untuk menggali bakat anak tadi, jadi saya meminta kepala sekolah saya untuk diadakannya pentas seni paling tidak seperti itu. Jadi di situlah anak-anak saya, apa namanya, termotivasi ingin iya, ingin apa namanya, menampilkan penampilan mereka seperti itu. iya. Jadi mereka lebih percaya diri ya Iya, Ibu ya? benar. Mmm. Baik Ibu, dari apa yang sudah kita perbincangkan ini, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah ya sedikit lega ya, Bu, karena memang, Iya, iya, karena memang, apa namanya, permasalahan saya itu kalau kita sendiri tidak diceritakan malah nanti tidak dapat solusinya dan alhamdulillah
Semoga saja saya dapat melaksanakan dengan semangat sesuai dengan harapan saya. Baiklah kalau begitu, semoga setelah ini Ibu dapat meningkatkan apa yang Ibu harapkan ya Ibu Susi. Kemudian terima kasih banyak ini Ibu. Kita sudah berbagi ya. Saya juga menjadi pengetahuan saya juga bertambah ya dengan percakapan kita tadi. Terima kasih Ibu Susi. Sama-sama Bu Jayanti, terima kasih sudah mendengar sharing saya dan sudah sedikit lega buat saya dan insya Allah saya akan menerapkannya nanti di kelas saya. Bagaimana tadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak saya. Semoga saja sesuai dengan harapan saya ke depan mereka lebih percaya diri. Ya baiklah Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Jayanti. Waalaikumsalam Ibu Susi. Gimana kabarnya Bu Jayanti? Alhamdulillah baik. Oh iya, ada apa dengan Bu Jayanti kemarin ya? Saya sempat pulang sekolah, kok Ibu Jayanti agak murung seperti itu. Kenapa ya Bu Jayanti? Iya Bu, jadi seperti ini, saya punya permasalahan di kelas. Ketika saya masuk kelas, anak-anak itu kurang fokus dan kurang memperhatikan materi yang saya berikan. Jadi saya agak sedih ya Bu ya, kenapa anak-anak ini kok fokusnya kurang, kemudian minat belajarnya juga sangat sangat rendah gitu, kurang memperhatikan. Jadi mereka itu kadang-kadang ada yang asik sendiri, ada yang ngobrol di kelas itu. Ketika saya sudah masuk, mereka masih tetap ngobrol. Kemudian kadang-kadang mereka ada juga yang masih mainan gitu, Bu. Jadi saya kok kenapa ini gitu. Apakah Ibu Jayanti sudah menanyakan permasalahannya sebelumnya kepada anak tersebut? Iya, ada beberapa ya Bu ya yang saya Mhm. ajak ngobrol gitu kan, "Kenapa kamu tidak memperhatikan ketika Ibu masuk kelas?" Kata mereka, "Iya Bu, karena saya kurang menyukai," gitu katanya. Mereka kurang Mmm. suka dengan pelajaran yang saya berikan gitu. Terus saya lanjutkan, "Kenapa kok kurang suka?" Gitu kan. Terus dia bilang, "Iya Bu, bosan materinya itu-itu aja, cuman nyatet gitu kan. Terus itu latihan, nyatet, latihan. Jadi saya ini merasa bosan Bu." Gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu seperti apa yang Ibu Jayanti berikan tugas kepada anak-anak tersebut sehingga membuat anak tersebut itu merasa bosan gitu? Iya. Jadi kadang-kadang saya itu memberikan anak-anak itu tugas seperti merangkum gitu kan Bu. Mhm. Terus itu juga saya kasih tugas-tugas yang ada di buku paket seperti itu Bu. Minta silakan bertanya Nak, sebelum sebelum Ibu lanjutkan silakan bertanya. Tapi mereka yang kelihatannya yang pasif gitu, kurang aktif, kayak tidak bersemangat. Saya tanya, "Tadi di rumah sarapan nggak sih?" "Enggak Bu," gitu, "nggak sempet lagi." Nah, banyak sekali kan kayak permasalahan yang saya hadapi gitu. Mungkin salah satunya juga dari keluarga, mungkin seperti itu Bu. Oh, berarti, mungkin bisa saja, anak tersebut ada permasalahan di keluarga ya, Bu, ya? Sehingga Iya, dia, mungkin tidak maksimal mengikuti iya, pembelajaran Ibu ya. Nah, iya. kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka tidak mau, melaksanakan itu dan sementara Ibu apakah Ibu sudah memanggil, orang tuanya?
Iya, untuk kalau persiapan. faktor yang pertama mungkin yang saya rasakan itu mereka jenuh dengan pelajaran yang saya berikan karena, eee, diawali dengan ceramah, kemudian juga tugas-tugas, kemudian mencatat. Nah, mereka mungkin jenuh, berarti mungkin itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kayak ada anak yang mungkin dari latar belakang keluarganya, eee memang di sana rata-rata kami ini ya Bu ya, di kampung kan orang tuanya akan kesadaran akan pendidikan itu kan juga masih sangat minim, masih sangat, terbatas seperti itu ya. Mungkin mereka juga kayak dari orang tuanya itu banyak yang belum, apa, kayak mengenyam pendidikan mungkin masih yang batas, SMP gitu kan. Jadi kayak dari, latar belakang keluarganya juga masih yang sangat minim, sadar akan pendidikan. Dan kalau untuk pemanggilan sendiri dengan orang tua sudah pernah saya lakukan Ibu, ini, eee, saya berikan panggilan karena memang saya kebetulan itu wali kelas di kelas 7. Saya pernah Mhm, memanggil, beberapa siswa ini yang karena mereka memang, banyak sekali absensinya, jadi saya panggil orang tuanya, saya tanyakan kenapa kenapa anaknya itu jarang masuk. Kemudian orang tua ini menjawab, ada yang mereka memang dari rumah itu sudah pakai baju rapi mau berangkat ke sekolah, tetapi tidak sampai ke sekolah Ibu, gitu. Jadi mhm. mereka dari rumah itu seperti sekolah, tapi nggak taunya nggak nyampe ke Nggak sekolah, nyampe, bolos lah ya. bolos. Tapi orang tuanya tahu kalau dia sekolah gitu. Heeh, jadi ketika dipanggil itu orang tuanya itu baru tahu, oh ternyata anaknya ini nggak sekolah gitu. Nah, berarti anak ini memang udah udah sering dia lakukan selama, Mhm. pembelajaran Ibu, misalnya dalam satu semester itu sudah berapa kali kira-kira, anak ini meninggalkan sekolah seperti itu? Kalau untuk jumlah, alfanya itu dalam 1 bulan itu kadang lebih dari 4 kali Ibu, kadang. Itu Mhm, alfanya, jadi belum yang kayak misalkan dia izin gitu kan, sakit gitu kan. Jadi jadi dia Ibu sudah melakukan, apa namanya, melakukan pemanggilan kepada orang tua sudah ya, Bu, ya? saya sudah melakukan Mhm. pemanggilan. Nah, mungkin, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya dan seperti apa yang Ibu harapkan agar pembelajaran Ibu dan sesuai dengan, yang Ibu harapkan, kemudian anak tersebut bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan maksimal? Tentu saja saya akan melakukan mengoreksi dari diri saya sendiri ya Ibu ya. Mungkin anak-anak itu terlalu jenuh dengan, materi yang saya berikan, saya akan mencoba, memvariasikan pembelajaran saya di situ. Mungkin dari, metode pembelajarannya saya akan memvariasikan, mungkin bisa menggunakan problem based learning atau discovery, seperti itu. Kemudian bisa juga menambahkan media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks, materi saya, bahasa Indonesia, supaya anak-anak itu lebih tertarik dengan, materi dan belajar bahasa Indonesia di kelas. Kemudian bisa juga dengan praktek, mungkin bisa praktek di luar kelas dengan pengawasan tentunya ya, Ibu, biar mereka tidak jenuh. Kemudian kalau dari yang, kasus anak saya yang jarang masuk itu, karena memang banyak sekali kasus di kelas itu, Iya, karena sudah ada pemanggilan jadi mungkin memberikan, apa namanya, pengertian jadi iya, kepada, kolaborasi ya Bu dengan orang tua bahwasanya, orang tua juga harus berperan ini walaupun, di sekolah itu kan sebenarnya guru yang iya, betul. mengawasi gitu, tapi kan kalau dibarengi dengan pengawasan orang tua, dicek benar-benar bahwa anak itu benar-benar sampai di sekolah, itu pasti akan lebih, apa ya, anak itu akan lebih
terawasi, terkontrol gitu, Bu. Jadi harapan saya nanti anak saya itu bisa lebih semangat dalam belajar, kemudian mereka fokusnya itu bisa ke pelajaran, bukan kan kadang-kadang anak-anak itu masih yang fokusnya ke main, kemudian ngobrol, jadi terpecah-pecah padahal gurunya sudah datang, mereka masih ngobrol seperti itu. Harapan saya pembelajaran saya lebih aktif, kemudian anak-anak bisa menerima materi yang saya berikan itu dengan enjoy, dengan senang tanpa ada Iya. beban. Artinya, sejauh ini Ibu sudah mengadakan, panggilan dan sudah mengadakan restitusi lah ya kepada Iya ya, orang tua, kemudian anak tersebut ya. Artinya sudah ada pendekatan khusus lah ya antara ibu dengan si anak dan orang iya, tua, bimbingan lah ya. Nah, iya. kira-kira dari, tadi yang Ibu jelaskan apa permasalahannya, kira-kira rentang nilai yang Ibu harapkan seperti apa kalau, Ibu inginkan dalam, permasalahan pembelajaran yang akan Ibu inginkan seperti itu, rentang nilai? Kalau rentang nilai yang saat ini posisinya itu saya rasa masih di nilai 6, Bu. Dan Mhm. saya tuh, berkeinginan memiliki harapan mereka tuh bisa sampai di nilai itu di 8 atau enggak 9. Kalau 10 itu kayaknya terlalu Iya, terlalu ini ya. terlalu maksimal gitu kan. Yang penting 8 atau 9. Iya iya iya, betul sekali. Dan, untuk, apa namanya, siapa saja kira-kira yang Ibu, apa namanya, di sekolah Ibu yang mendukung, yang akan mendukung kegiatan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Kemudian, siapa saja, seperti itu? Kalau di sekolah yang pertama yaitu kepala sekolah tentu saja, karena ini adalah, gerakan yang bisa dikatakan tidak hanya melibatkan guru saja, tetapi dari kepala sekolah juga terlibat, kemudian rekan-rekan saya juga terlibat. Jadi, dari kepala sekolah bisa memberikan, misalnya kayak teguran dengan tegas bahwasanya kalau memang anak itu tidak, masuk dalam jangka waktu yang panjang, mereka mungkin bisa memberikan SP ya, Bu, surat peringatan kepada Iya, siswa. Jadi artinya mhm, iya artinya di situ guru BK sudah berperan ya, Bu, ya? iya, di situ, Oh, karena guru BK kemudian memberikan laporan kan kepada mhm, kepala sekolah seperti itu. Kalau iya. dari rekan-rekan juga bisa membantu dengan, eee, ya pengawasan tadi ya, Bu, ya. Ketika mereka, masuk di kelas kan kita kadang-kadang tidak masuk di kelas itu dan mereka memberikan informasi mengenai, keadaan si anak tersebut gitu. Nah, untuk komitmen yang Ibu harapkan seperti apa ke depannya, Bu? Komitmen yang saya harapkan ini, jadi pengawasan yang saya lakukan kemudian kegiatan seperti tadi penggunaan metode pembelajaran itu bisa benar-benar terlaksana, menggunakan media pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik sehingga, benar-benar mereka itu, fokusnya terjaga gitu. Baiklah, Bu, dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya, Bu, ya, kira-kira apa perasaan Ibu setelah kita sudah, membicarakan hal tersebut kepada saya? Maksudnya, apa, perasaan Ibu dengan sudah bercerita dengan saya seperti itu? Saya merasa lega, senang karena ternyata masalah saya ini bisa, mendapatkan solusi pemecahannya seperti itu, Ibu. Nah, Terima kasih, ya Ibu. ya sama-sama, Bu, ya, artinya memang, sudah permasalahan si anak ini memang sudah semua dilakukan dengan cara Ibu sudah restitusi ya, Bu, ya. Kemudian sudah bekerja dengan guru BK dan sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, mungkin dengan adanya nanti Ibu, dengan harapan tadi Ibu akan merubah metode pembelajaran Ibu, sehingga anak tersebut bisa maksimal, ya mudah-mudahan nanti akan terlaksana dengan baik ya, Bu, dengan sesuai harapan kita.
Iya, Ibu, semoga harapannya bisa, memperbaiki keadaan yang tadinya dapat nilai 6 jadi 8 ataupun mungkin 9 gitu, Bu. Ya, ya baiklah Ibu, semoga saja nanti Ibu dapat, mencapai nilai tersebut ya, Bu, ya. Iya, Ibu. Nilai yang kita harapkan agar, Mhm. apa yang kita inginkan memang anak-anak harus tetap Iya memiliki semangat ya, Bu, ya, dan iya tentunya Ibu harus semangat menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti itu. iya Heeh, harus betul-betul kita, apa namanya, betul-betul kita lihat permasalahannya seperti apa, bagaimana kita mengatasinya, tentunya kita, ada alur-alurnya yang bisa yang bisa membantu kita di sekolah ya, Bu. iya, Ibu. Terima Baik. kasih Ibu Susi sudah sharing sore ini ya, Bu. Saya udah Iya, lega gitu, karena permasalahan saya tuh sebenarnya ya bisa diselesaikan, tapi kalau dipikirkan sendiri tuh iya, kayaknya betul gimana ya, Bu. gitu, Bu. Kalau kita sharing itu kayaknya lebih, oh lebih ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan gitu. Terima kasih Bu Betul. Susi. Sama-sama Bu Jayanti, sehat selalu Bu Jayanti. Ya, sama-sama. Sehat selalu Ibu Susi. Ya. Eee